Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Programmer Copas. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyimpan longitude atau latitude yang sebelumnya sudah kita tangkap, kemudian kita simpan di database. Kalau kita lihat di sebelumnya, kita sudah berhasil bagaimana menentukan marker yang sesuai kita inginkan seperti ini beserta pop-up longitude-nya atau koordinatnya. Seperti itu. Kalau kita cari wilayahnya, misal saya cari yang namanya Sinjai, nanti dia akan tampil daerah Sinjai. Nah, Pak, yang sekarang kita buat adalah bagaimana menyimpan ini yang kalau teman-teman lihat ini koordinatnya, ini yang akan kita simpan ke database. Nah, sebelum itu kita akan membuat form terlebih dahulu di bawah sini. Sederhana aja, kita buat form terlebih dahulu. Saya buat form, metodenya post, actionnya nanti aja. Kemudian kita buat CSRF-nya. Kita buat inputannya kalau saya lihat, oh iya, saya juga sudah buat database-nya seperti ini. Di sini nama tabelnya yaitu region yang ini. Kemudian field-nya apa aja? Field-nya hanya ada 3, name, longitude, sama latitude. Nah, teman-teman tambahkan dulu seperti ini buat tabelnya. Karena nantinya koordinat ini yang akan kita simpan di sini. Oke, seperti itu. Nah, lanjut aja. Kita lanjut. Kita buat inputannya terlebih dahulu. Inputannya tadi ada 3. Tabelnya ada 3. Jadi kita, Fill-nya ada 3. Berarti kita buat inputan ada 3. Sini saya buat inputan type. Misalnya type text. Name-nya name. Kemudian ID-nya name seperti ini. Oke, kita buat lagi. Di sini longitude, name-nya longitude, ID-nya longitude. Nah, kemudian yang ketiga kita buat adalah latitude-nya, inputan latitude kayak gini. Saya copy aja seperti ini. Kemudian saya butuh satu button submit. Button type submit. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya, nah ini ada form. Saya kasih namanya submit. Submit. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini kan sudah ada formnya. Gini aja dulu. Jadi ini yang saya kasih placeholder sebagai kentara. Placeholder. Ini longitude. Yang ini sebentar. Placeholdernya itu name. Kemudian latitude-nya itu placeholder-nya latitude. Seperti ini. Sebelumnya saya kasih turun dulu. Berarti tag input. Oh, gini aja deh. Kalau kita jalankan terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada, ini name, ini longitude, ini latitude. Kemudian ketika kita submit, datanya tersimpan database. Nah, saya mau karena saya tidak pakai bootstrap, jadi saya style manual aja. Yang ini inputannya itu turun sedikit. Saya kasih style terlebih dahulu di sini. Style. Kemudian margin topnya. Margin top misalnya 40 pixel aja. Nah, seperti ini. Nah, mulai turun. Nah, inputannya seperti ini aja dulu. Nanti teman-teman bisa perbaikinya. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Jadi nanti misal gini. Ketika saya pilih misalnya wilayahnya misalnya Sinjai,
Dan ketika saya pilih longitude-nya di sini, yang ini koordinatnya ini masuk di longitude, kemudian yang samping kanannya itu masuk di latitude. Nah, ketika kita submit, nah data inilah yang nanti akan masuk di tabel ini. Name-nya itu masuk dari name wilayahnya, kemudian latitude-nya masuk di latitude. Oke, nah sekarang bagaimana caranya teman-teman sekalian? Kita pakai yang ini. Ketika leaf map ini diklik, masukkan longitude-nya ke ini di inputan ini. Oke. Sekarang kita butuh karena saya tidak pakai jQuery, saya pakai bagaimana mengambil query selector di query selector elemen ID. Saya nggak hafal. Selector by ID JavaScript. Saya cari dulu query selector. Dokumen query selector, oke. Mana ya ID? Dokumen by class, dokumen query selector by ID. Ini aja, mungkin ini bisa kita pakai yang dokumen query selector. Oke. Sebentar, dokumen query selector. Nah, sekarang kita akan mengambil yang ini. Jadi kita buat dokumen, kita copy aja yang ini, dokumen query selector. Nah, ini aja kita buat, kita copy. Jadi ketika saya klik ini, kita hilangkan aja dulu. Ketika saya klik leaf map, isikan ke saya di sini yang ID-nya, yang kelasnya atau yang ID, karena kita pakai ID. Yang ID-nya apa tadi? Longitude. Longitude. Value-nya diambil dari mana? Value-nya kita ambil dari yang ini, longitude-nya. Dan kita ke sini. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan latitude. Latitude. Nah, seperti ini berarti yang ini kita akan copy. Nah, ini. Kita coba dulu apakah berhasil atau tidak. Ketika saya klik di sini. Nah, misal saya ambil dari daerah Sinjai. Post dulu. Misalnya namanya Tompo Bulu. Sembarang aja saya klik di sini. Karena ada error, kita lihat dulu. What is not function? Oke, berarti harusnya kita pakai, karena ini bukan apa ya, bukan jQuery. Saya cek dulu. Kayaknya dia pakai HTML deh. How to evaluate JavaScript. How to evaluate query selector JavaScript. Kita lihat dulu bagaimana mengambil value-nya. Kayaknya dia pakai HTML. HTML kah apakah? Kita lanjut. Kalau kita lihat di sini tadi, baik kita lanjut, kita diklik, mungkin ada error. Kita inspect terlebih dahulu. Console is not the HTML is not function. Mungkin kita salah.
Kita lihat dulu HTML value of, begini caranya dia menggunakan titik value. Berarti kita titik value di sini sama dengan longitude yang dibawa sama juga kita pakai value sama dengan latitude. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita refresh, kita berhasil. Misalnya saya kasih masuk di sini, saya ambil dulu deh Sinjai. Dia tidak melakukan pencarian. Nah, kalau ini udah ada Sinjai, bentar dia reload. Mungkin jaringannya agak lama. Nah, udah dapat. Ya, misalnya saya kasih masuk daerah saya, misalnya Tompowulu. Nah, saya ambil longitude-nya misalnya di sini, itu bisa. Nah, kita lihat. Kita sudah dapat longitude sama latitude-nya. Yang ininya kemudian ketika kita tekan tombol submit itu tersimpan ke database. Sebenarnya cara menyimpannya sederhana juga. Kita tinggal buat function di controller sama seperti save biasa di tabel, tapi saya buat aja. Misalnya gini, saya buat public function yang saya beri nama dengan store. Kemudian dia menerima parameter request $request. Kemudian selanjutnya saya panggil modelnya itu region ini, kemudian create $request all, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya daftarkan di web PHP approach mana bentar YouTube ini saya buat namanya store region. Kemudian dia post, ini saya hapus saja karena udah nggak dipakai. Kemudian dia ambil dari store, kemudian di sini store region. Kemudian karena ini di dalam Onda, langsung aja dia tidak pakai. Oke, kita langsung aja di index, di formnya kita kasih action. Ini ya, mana ya, bentar. Di YouTube index ini kita beri nama action. Oke, kita kasih routes. Oke, ini kita save. Kemudian kita coba teman-teman sekalian. Kita refresh lagi, kemudian saya ambil daerah Sinjai. Agak lalot, kemudian klik. Nah, ini saya dapat. Dan ketika saya kasih nama misalnya Sinjai, nah, dapat, kemudian ketika submit, nah, datanya akan masuk di sini. Nah, Sinjai, longitude-nya, latitude-nya apa. Nah, apa gunanya ini teman-teman sekalian? Ini bisa kita gunakan untuk mengukur misalnya luas wilayah, pemetaan wilayah, itu bisa kita lakukan. Mengukur jarak terdekat, misalnya punya teman-teman punya skripsi nantinya, itu bisa pakai yang ini. Kita save longitude-nya, karena ini longitude kan untuk mencari luas wilayah misalnya, kayak gitu. Mungkin itu aja teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya sederhana, kita untuk memastikan yang diklik ini apakah benar longitude-nya, ya kita pakai buat suatu form. Form ini saya buat ada 3, namanya sama longitude sama latitude. Kemudian saya buat database-nya, kemudian ketika tekan tombol submit itu datanya tersimpan. Baik, mungkin itu saja
next video mungkin kita buat bagaimana mendapatkan jarak terdekat menggunakan suatu algoritma. Itu aja. See you. Bye.